Ustadz, bagaimana cara mengatur sop sholat dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya? Tegak satu di belakang imam, habis itu kanan afdal, kiri tetap, kanan kiri kanan. Saddul khalal, tutup celah, jangan ada celah. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun demi mangkibin, bahu dengan bahu. Wa kana ahaduna yulziqu, kata Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Coba tengok hadisnya, salah seorang, bukan semuanya. Nabi tak mengatakan tempel, 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 enggak. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkan karena dia tak risih. Saya termasuk yang tak risih. Ada kawan di sebelah ditempelnya kakinya ke saya diam aja. Tapi tak semua orang begitu, ada yang risih. Begitu kita tempel dia bergeser, tempel dia bergeser. Kalau asik itu asik ngurus kaki aja lah. Maka kalau sekali kita tempel dia bergeser, udah jangan tempel lagi, agak rapat aja udah, jaga. Sop. Tumit, ujung tumit di ujung sajadah. Tumit. Ujungnya terserah, ada yang panjang, ada yang pendek, ujung kakinya pendek, kaki panjang. Yang penting tumitnya rata. Jika sop pertama telah terisi penuh, oke. Perlukah saya menarik satu orang untuk ke belakang? Tak perlu. Saya masuk ke Masjid Al-Fitrah dekat awal Bros Panam. Pas saya masuk sop kedua kok penuh kiri penuh kanan. Perlukah saya tarik ke belakang menemani saya? Tak perlu. Maka saya tegak tawassut tengah, tegak pas di belakang imam. Begitu memulai sop, buka fatwa Syabakah Al-Islamiyah. Bukan dari sana, bukan dari kanan, di belakang imam. Tawassatu, buat sop di belakang. Nanti yang datang berikutnya baru ke samping kiri dan kanan. Tapi katanya tak boleh sendirian. Tak boleh sendirian di belakang kalau sop kiri kanan ada. Masih ada peluang kosong, ada kosong. Tak boleh dia sendirian di belakang. Penuhkan dulu. Penuhkan dulu, baru sop belakang. Ini masih ada luang dia tuh, tak boleh. Bagaimana posisi sholat dua orang yang berjamaah? Apakah sopnya lurus sejajar atau makmum agak geser ke belakang? Nabi sholat. Ketika Nabi sedang sholat sendirian malam, sholat tahajud, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tidur di rumah Nabi karena istri Nabi Maimunah itu makcik. Maka kemudian ketika dia sedang sholat itu di sebelah kiri digeser Nabi ke kanan. Digeser Nabi ke kanan. Apakah posisinya sejajar atau miring sedikit satu kaki? Itu tak ada menjelaskan. Maka berijtihad. Sebagian ulama berijtihad kata dia sejajar. Karena tak ada yang menjelaskan. Sebagian berijtihad kata dia imam agak maju sedikit supaya membedakan sama makmum. Nanti kalau bapak ibu tengok ada orang sholat sejajar berdua, itu yang dipakainya ijtihad ulama bahwa Abdullah bin Abbas dengan Nabi itu memang tak ada beda, sama. Karena dalam hadis itu hanya dijelaskan Nabi menggeser Abdullah bin Abbas dari kiri ke kanan, ditariknya kepala Abdullah bin Abbas geser ke kanan, tak ada disebut. Sedangkan ulama yang berijtihad untuk membedakan imam dengan makmum bedakan sedikit, tapi bukan terlalu jauh sampai hanya satu kaki gitu. Itu ijtihad, bukan hadis, ijtihad yang berbeda. Jika keduanya boleh, mana yang lebih kuat hadis? Tak ada hadis. Kalau ada hadis tak ada ikhtilaf. Itu dia kaedahnya. Kalau hadis satu mutlak tak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf dua hadis. Itu baru kita tarjih mana yang kuat. Ini ijtihad, ijtihad sama kuat. Pilihlah mana. Pilih satu di antara itu. Apabila suami istri sholat berjamaah, di mana posisi istri sebagai makmum? Istrinya berapa? Ustadz mancing-mancing aja. Ini suami, di mana posisi istri? Di belakang. Ini sajadah suami, ini sajadah istri. Kami selama ini di samping Pak Ustadz. Loh, kok di samping? Nonton Ketika Cinta Bertasbih, belajar sholat kok dari sinetron. Di belakang. Nabi sholat di depan, istrinya di belakang. Hadis sahih. Maka kalau laki-laki sama perempuan di belakang. Adapun laki-laki sama laki-laki itu yang bisa. Apabila imam perempuan, jamaahnya perempuan, bagaimana posisinya Pak Ustadz? Apakah sama dikeraskan?
posisi, dua pertanyaan, posisi sama suara. Sholat tarawih ibu-ibu arisan sekaligus buka bersama dan sholat tarawih ibu-ibu semua. Di mana posisi si imam? Imam satu sop dengan satu sop semua. Dia letaknya di tengah. Suara dia keras. Tak ada laki-laki, dia suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, perempuan suaranya dalam sholat sir. Sampai-sampai mengatakan subhanallah tidak. Perempuan kalau imamnya salah, dia tidak mengatakan subhanallah, enggak, dia tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin-nisa, tepuk tangan bagi perempuan. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di saf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi saf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar? Atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada dua cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka sop sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang sop sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ni maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nah, nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada sop kosong. Dua cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan. Bagaimana Pak dalam sop solat kita dicelahi anak kecil yang belum baligh? Apa putus apa tidak? Ini orang dewasa. Ini orang dewasa. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah. Apakah putus sop ini? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus saf dua syarat. Syarat pertama, ujung senapan sudah dipotong. Karena kalau belum berpotong, ada najis di bawah hasyafah. Namanya hasyafah, di atas kulfah ada najis. Yang kedua, wudhu anak itu sempurna. Kalau yakin dua, anak tak putus. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, Pak, anak bapak ke belakang ya, anak saya jangan suruh ke belakang. Anak saya sudah cukup dua syarat, kata dia. Sudah bersunat anak bapak? Sudah. Wuduknya sempurna? Sudah. Tak apa-apa. Tapi rata-rata tempat kita tak cukup dua syarat. Karena kalau di Arab ya, di Arab anak lahir sunat. Tempat kita taman SD baru bersunat. Waktu taman SD didaftarkan dia sunat masal, tak jadi, lari dia. Taman SMA baru sunat. Dan tak mungkin pula kita buat satu petugas di pintu untuk menengok siapa yang sudah berpotong, siapa tidak. Maka solusi jalan keluar, orang dewasa di depan, anak-anak dibuatkan di belakang. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Anak-anak dibuatkan satu saf di belakang. Ribut mereka Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini ribut, diangkat satu satpol PP syariah. Pakai baju seragam warna hijau, megang rotan satu. Di Masjid An-Nur begitu, di Pekanbaru. Pas saya masuk, Ustaz, mau kau pukul anak ini? Enggak Pak Ustaz, lantai aja. Anak-anak lurus. Oh, lurus. Anak-anak jangan ribut ya, kata Pak Imam. Sawus sufuf, luruskan shaf. Ta'inna tasfiyatus sufuf min tamam. Ustaz, tolong pencerahan mengenai shaf yang dibatasi oleh tiang. Makanya nanti kalau merenovasi Masjid Al-Bayan, carilah arsitek yang ngaji. Ini sekarang arsitek masjid tidak ngaji. Akhirnya dibuatnya lah masjid itu WC tegak, ngadap kiblat. Masjid tak ada teras. Tengok, masjid ada teras. Apa guna teras? Perempuan yang sedang haid. Bukan bagi ibu yang sedang haid. WC tak boleh WC tegak, WC jongkok, jangan ada kiblat. Makanya arsitek itu ngaji. Kalau ngaji, insya Allah selesai masalah.
Nah, oke lah, bangunan sudah selesai. Ada tiang. Kalau dalam keadaan sholat isya, sholat maghrib, jangan di antara tiang itu, karena di belakang bisa sok. Tiang itu hanya boleh diisi ketika sholat Jumat, karena darurat. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, jangan. Karena tiang itu kalau tidak darurat, dianggap memutus sok. Makanya masjid kita pakai kubah. Guna kubah itu apa? Kubah itu bangunan melengkung arsitektur dari Bizantium, Roma. Itu tidak ada dalam Islam. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW, tengok replikanya di masjid di Madinah. Tidak ada kubah. Kubah itu muncul ketika sahabat sampai ke Roma, melihat ada bangunan. Makanya bangunan Kristen, masjid, gereja, katedral di Moskow ada kubahnya. Karena kubah bukan punya Islam. Kubah adalah arsitektur dengan atap melengkung, diambil karena baik. Itu menunjukkan Islam boleh mengambil produk luar selama tidak terkait dengan ibadah. Oleh sebab itu maka kita ambil. Karena dengan bangunan melengkung di atas, sok tidak putus. Baik. Apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah kita ginikan, dia pula mengginikan kita. Tak kasih tahu. Kita sedang sholat, waktu di awal dia diam, pas kita sedang sholat dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah nih di sini. Dia sholat, gitu dia. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz, sobi, mumayyiz, akil baligh. 3 pembagian, sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan, tapi belum akil baligh. 3 aja Pak Ustaz, ya. Di atas akil baligh, akil mukhtar. Jika kita terlambat berjamaah, kebetulan shaf sudah penuh, apakah boleh kita sendiri pada shaf di belakang? Boleh. Tengok kiri penuh, tengok kanan penuh, sendirian. Di mana saya tegak? Tegak pas di belakang imam. Wassitu, begitu bunyi hadisnya. Wassitu, wasat, tengah. Ini tegak imam, tegak di belakang. Jangan sambung dari sana. Buka kitab Syabakah Fatawa Syabakah Al-Aslamiyah, Syekh Abdullah Balfaqih dari Kuwait. Tegak di belakang, sendirian. Tapi katanya siapa yang sholat sendirian di belakang batal. Sholat sendirian di belakang Nabi marah kalau shaf di depan belum penuh. Masih ada kiri, masih ada kanan, tegak dia di belakang. Itu tak betul. Tengok kiri tak muat, tengok kiri tak muat. Belakang. UST, bagaimana caranya sholat orang pindah ke shaf depan, sedangkan sholat jamaah sudah usai dengan orang ini masbuk, tak ikut sholat jamaah? Apakah sah sholat orang ini? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, misalnya, mohon maaf, saya duduk di shaf kedua. Mari saya pegang. Saya duduk, saya sholat di shaf kedua. Mohon maaf ya Pak, saya shaf kedua. Maka bagi saya yang sholat di shaf kedua, yang menjadi sutroh itu artinya batas penghalang di depan adalah orang yang depan saya. Sutroh saya bapak depan. Ketika bapak udah pindah, kan sutroh saya tak ada, maka saya pindah ke depan. Sampai kemana? Sampai ke muka tuh. Itu namanya mencari sutroh. Karena kita kalau sholat itu di depan tuh ada sutroh, ada tombak atau kayu dicucuk-cucukkan supaya waktu kita sholat jangan sampai ada orang lewat. Kalau ada, tak boleh orang lewat. Kalau ada orang mau lewat kita tahan, supaya jangan lewat. Tapi orang kita tak tahu kita gini, disalaminya pula. Saya awak menghalanginya. Nah, kenapa ada orang wajib? Karena menurut dia sutroh itu wajib. Kalau tak ada sutroh, sholat tak sah.
Apa iya sutrah itu wajib? Ini saya bacakan fatwa ulama Saudi Arabia. Namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Sutrah hukumnya sunnat muakkad, tak wajib. Lalu ustadz yang mengatakan wajib itu pendapat siapa diambilnya? Al-Albani. Albani mengatakan sutrah wajib. Lalu ustadz condong kemana? Saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhaili. Jumhur ulama sutrah hukumnya sunnah. Makanya dulu ingat saya, emak saya, nenek saya kalau sholat pasti diletakkannya tas, entah kursi, entah apa diletak depan. Supaya orang tahu, jangan orang lalu lalang sini. Kalau ada dia lewat, gini kan kata Nabi. Kalau dia lewat dua, faktulhu, bunuh dia kata Nabi. Kebetulan ada pistol, mati dia, saya tak tahu jawab.